Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami kisahkan, kembali kami bacakan sebuah buku Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yakni buku pemenang juara 1 lomba penulisan sejarah Nabi. Buku yang berjudul Sirah Nabawiyah. Cetakan dari Pustaka Al-Kautsar. Kami mula bacakan dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan 40 tahun sebelum nubuwah. Dituliskan dalam buku tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Makkah pada Senin pagi tanggal 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 Masehi. Berdasarkan penelitian ulama terkenal Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dan peneliti astronomi Mahmud Basha. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku, menyinari istana-istana di Syam." Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Arbad bin Syariah yang isinya serupa dengan perkataan tersebut. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra
dan padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah. Setelah gereja-gereja itu ambles ke tanah. Yang demikian ini diriwayatkan Al-Baihaqi, sekalipun tidak diakui Muhammad Al-Ghazali. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilihkan nama Muhammad bagi beliau. Nama ini belum pernah dikenal di kalangan Arab. Beliau dikhitan pada hari ke-7 seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab, yang kebetulan sedang menyusu anaknya yang bernama Masruh. Yang sebelum itu wanita ini juga menyusu Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu, dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Maka Abdul Muthalib mencari para wanita yang bisa menyusui bagi beliau dan meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr agar menyusui beliau.
yaitu Halimah bin Abu Zu'aib dengan didampingi suaminya Al-Harits bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu susuan di sana adalah Abdullah bin Al-Harits, Anisah binti Al-Harits, Hudzafah atau Juzamah binti Al-Harits, yang julukannya justru lebih populer daripada namanya sendiri, yaitu Asyaimah. Wanita inilah yang menyusui beliau. Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthalib, anak paman beliau. Paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakr. Suatu hari, ibu susuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyusui Hamzah selagi beliau masih dalam susuannya. Jadi Hamzah adalah saudara sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua pihak, yaitu dari Suwaibah dan dari Halimah As-Sa'diyah. Halimah bisa merasakan barokah yang dibawa beliau, sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Inilah penuturannya, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Ishaq, bahwa Halimah pernah berkisah suatu kali dia pergi dari negerinya bersama suami dan anaknya yang masih kecil dan disusuinya bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, itu terjadi pada masa paceklik. Tak banyak kekayaan kami yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor onta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya lagi, walau setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus menina-bobokkan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai milik kami yang hampir tak pernah
turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Makkah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang kami tawari pasti menolaknya. Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim, tidak mengherankan, sebab memang kami mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau, karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan barokah bagi kita pada diri anak itu. Halimah melanjutkan penuturannya. Maka aku pun menemui bayi itu, dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tatkala puting susuku kusodorkan padanya, bayi itu bisa menyedot air susuku sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susunya sepuas hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sebijing pun karena mengurus bayi kami. Suamiku menghampiri ontanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu onta kami. Begitu pula aku, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh barokah, kata suamiku pada hari esoknya. Demi Allah, aku pun berharap yang demikian, kataku. Halimah melanjutkan penuturannya. Kemudian kami pun siap-siap pergi dan menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikkan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku.
Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, "Wahai putri Abu Zu'aib, celaka engkau, tunggulah kami. Bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu?" "Demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku yang dulu," kataku. Kata mereka, "Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa." Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami yang datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang dan air susunya juga penuh berisi, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walaupun setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes. Sehingga mereka berkata garang kepada para pengembalanya, "Celaka kalian, lepaskanlah hewan gembalaan kalian seperti yang dilakukan gembalanya putri Abu Zu'aib." Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan tidak setetes pun mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya penuh berisi. Kami senantiasa mendapatkan tambahan barokah dari kebahagiaan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya, dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawanya kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan barokahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, "Andaikan saja engkau sudi membiarkan anak kami ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Makkah." Kami terus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di tengah Bani Sa'ad hingga tatkala berumur 4 atau 5 tahun terjadilah peristiwa pembelahan dada beliau. Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi Jibril, yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril memegang beliau dan menelantangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau, dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam, kemudian menata dan memasukkannya ke tempatnya semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susuannya dan berkata,
Muhammad telah dibunuh. Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajah beliau semakin berseri. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, hingga dia mengembalikannya kepada ibunya. Maka beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Hingga pada suatu saat Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yastrib. Maka dia pergi dari Makkah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disertai pembantu wanitanya, yaitu Ummu Aiman. Abdul Muthalib mendukung hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Makkah. Dan dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abuwa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Kemudian beliau kembali ke tempat kakeknya, yakni Abdul Muthalib di Makkah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubarinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk. Cucunya yang harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hisham berkata, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Kerabat-kerabatnya bisa duduk-duduk di sekeliling dipan hingga Abdul Muthalib keluar ke sana, dan tak seorang pun di antara mereka yang berani duduk di depan itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu kali selagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu. Paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di atas dipan itu. Dan tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian itu, dia berkata, biarkan anakku ini, demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap
apapun yang beliau lakukan. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari, kakek beliau meninggal dunia di Makkah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya, yakni Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau. Di bawah asuhannya, Abu Thalib melaksanakan hak-hak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri, mengkhususkan perhatian dan penghormatan. Hingga berumur lebih dari 40 tahun, beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib. Hidup di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan bermusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau. Pembahasan mengenai masalah ini akan disampaikan nanti di tempatnya sendiri. Abu Asakir mentakhrij dari Julhumah bin Arfatah. Dia berkata, tatkala aku tiba di Makkah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung, yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari-jarinya memegangi anak itu. Langit yang tadinya bersih dari mendung tiba-tiba saja mendung, datang dari segala penjuru. Lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya, yaitu putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Selagi usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai 12 tahun, dan ada yang berpendapat lebih 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam. Hingga tiba di Busra, suatu daerah yang sudah masuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab, sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang nama aslinya adalah Jurjis.
Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggal sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelumnya sebelum itu rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifat beliau, sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib Bahira menjawab, Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari cincin nubuah yang berada di bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga bisa mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami. Kemudian rahib Bahira meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam, karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali ke Makkah. Pada usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 15 tahun, meletuslah perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan dan pasukan Quraisy dan Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah. Karena pertimbangan usia dan kedudukannya yang terpandang, pada awal mulanya pihak Qais lah yang mendapatkan kemenangan, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy dan Kinanah. Dinamakan perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah SAW ikut bergabung dalam peperangan itu dengan cara mengumpulkan anak-anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Pengaruh dari peperangan ini diadakan Hilful Fulul pada bulan Dzulqa'dah, pada bulan suci, yang melibatkan beberapa kabilah Quraisy, yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan Taim bil Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi karena pertimbangan umur dan kedudukannya yang terhormat. Mereka mengukuhkan perjanjian dan kesepakatan bahwa tak seorang pun dari penduduk Makkah dan juga lainnya yang dibiarkan teraniaya. Siapa yang teraniaya, maka mereka sepakat untuk berdiri di sampingnya.
Sedangkan terhadap siapa yang berbuat zalim, maka kezaliman harus dibalaskan terhadap dirinya. Perjanjian ini juga dihadiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Allah memuliakan dengan risalah, beliau bersabda, "Aku pernah mengikuti perjanjian yang dikukuhkan di rumah Abdullah bin Jud'an, suatu perjanjian yang lebih kusukai daripada keledai yang terbagus. Andai kata aku diundang untuk perjanjian itu semasa Islam, tentu aku akan memenuhinya." Ruh dari perjanjian ini adalah mengenyahkan keberanian modal jahiliyah yang lebih banyak dibangkitkan oleh rasa fanatisme. Ada yang berpendapat sebab dari perjanjian ini karena ada seorang dari Zubaid yang tiba di Makkah sambil membawa barang dagangan, lalu barang-barang dagangannya itu dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Namun Al-As tidak memenuhi hak-haknya dan juga mengkhianati sekutu-sekutunya yang lain dari Abdudar, Maksum, Jumah, Sahm, dan Adi. Oleh karena itu, mereka pun tidak lagi memperdulikannya. Lalu seorang dari Zubaid itu naik ke atas bukit Abu Qubais dan memperdengarkan syair-syair yang menggambarkan kezaliman Al-As dengan suara yang keras. Saat itu Az-Zubair bin Abdul Muttalib lewat di dekatnya, lalu bertanya, "Mengapa ada orang yang tertinggal?" Lalu mereka berkumpul di Hilful Fudul, lalu menghampiri Al-As bin Wa'il untuk memproses pelanggarannya terhadap hak-hak orang Zubaidi itu. Padahal sebelum itu mereka sudah mengikat persekutuan dengannya. Terima kasih. Semoga cerita ini bisa lebih meningkatkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah penutup. Kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.